Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Cancer. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Perasaan yang mana ini untukmu atau darimu untuknya. Nanti kita lihat bagaimana situasi dan kondisi dari perasaan cinta yang terdalam dari koneksi energi kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Kita lihat koneksi cinta saat ini darinya kepadamu ataupun darimu kepadanya. Ya, ini energinya bisa vice versa. Jadi kamu bisa menentukan ya, karena energinya bisa terbolak-terbalik, apakah ini di dirimu ataukah darinya untukmu. Oke. Wow, Seven of Wands. Wah. Di sini ada kebimbangan cinta ya, saya rasakan ya. Dimana dia sebenarnya suka sama kamu, tapi dia menghindar ya. Ini bisa juga terjadi pada dirimu, dimana mungkin kamu menyukainya, tapi kamu menghindar darinya. Kenapa? Karena banyak perbedaan, ataupun takut nanti terulang kembali hal yang mana menjadi trauma dan luka batin ya, dari dirinya atau dari dirimu ya. Ini contoh ya, kalau dari sisi kamu ya, kamu seolah-olah kayak macam seandainya ini di dirimu, kamu suka dia ya, tapi kamu diam. Kenapa? Karena kamu merasa bahwa dirinya mungkin nakal, mungkin tidak bertanggung jawab, ataupun playboy atau playgirl, ataupun mungkin juga nggak bisa diatur, sosok yang sangat keras, sosok yang sangat pembangkang mungkin menurut kamu, ataupun dia terkoneksi dengan keluarga yang toksik, ataupun sahabat-sahabatnya toksik ya, ataupun juga terkoneksi dengan apa ya, kalau dibilang energi negatif ya, artinya dia tidak bisa mengontrol emosinya ya, cepat marah, cepat tersinggung, ataupun juga kamu merasa bahwa dia ini kurang dari sisi finansial dan mungkin terkoneksi atau masa lalunya itu dengan obat-obatan, minuman keras, minuman beralkohol dan lain-lain, pergaulan bebas dan lain-lain. Nah ini, kamu takut ya, nanti kamu menjadi korban berikutnya dari dirinya. Walaupun mungkin dia sudah berubah. Ya. Wah, dia playboy nih. Ini contoh kalau kamu wanita ya. Nanti besok paling juga saya korban berikutnya. Saya disakiti lagi dan dia pergi selingkuh dengan yang lain, atau dia malah mencampakkanku. Ada beberapa seperti yang begitu. Atau dia laki-laki mau kondo. Ujung-ujungnya saya lagi yang biayai. Padahal mungkin dia memang kemarin gak ada modal, sekarang dia berusaha mencari modal untuk kamu gitu. Artinya dia mau mensejahterakanmu. Walaupun mungkin saat ini dia masih kekurangan, tetapi dia punya usaha kerja keras untuk menghasilkan duit walaupun tidak banyak. Versi kamu mungkin harus
kerjanya contoh nih, harus kerjanya di kantoran, sedangkan ya dia kerja serabutan tiap hari dapat. Ya setidaknya kan nggak lapar gitu ya. Tapi kamu versinya, saya mau yang stabil-stabil aja tiap bulan dapat gitu. Ya walaupun tiap bulan, padahal mungkin lebih besar tiap hari dapat gitu. Tapi ya itu, kamu merasa bahwa dulu juga saya terkoneksi dengan orang wirausaha ini contoh ya. Ujung-ujungnya dia pemalas, ujung-ujungnya saya lagi yang membiayai. Jadi dia banyak trauma dan luka batin. Em, jadi akhirnya melawan isi hati, di mana saya suka, tapi ada embel-embel di belakang itu yang akhirnya tertahan untuk menerima cinta. Dia sudah datang mengungkapkan ya, ada beberapa yang mungkin sudah memberikan sinyal-sinyal atau kisi-kisi bahwa aku mencintaimu, aku inginkan kamu gitu. Ya, bahkan mungkin kamu juga sudah memberikan sinyal-sinyal bahwa kamu juga suka sama dia, kamu ramah, kamu membantunya, kamu ya lebih bahagia bersamanya gitu kan. Tetapi eh ya nggak semudah itu gitu untuk menerima cintanya, karena keraguan banyak datang di pikiranmu ya, atau dari pikirannya juga ya, dimana takut nanti cinta ini cuman karena hasrat sementara, karena dalam tanda kutip mungkin ya saya mungkin penasaran dengan dirimu, pada saat sudah mendapatkanmu ujung-ujungnya nanti kamu pergi atau saya rasa bosan dengan kamu. Nah ini dia takut seperti gitu ya, apalagi kalau mungkin sudah pernah berumah tangga ya, berfokus pada anak, jadi nggak mau terlalu pusing dengan hubungan yang berdrama. Dia ingin hubungan yang seimbang, ataupun kamu ingin hubungan yang seimbang tanpa drama, ketimbang cinta-cintaan monyet, cinta-cintaan palsu. Nggak mau cinta yang betul-betul tulus, dimana bisa mengorbankan untuk orang yang dicintai, bukan malah mengorbankan orang yang dicintai gitu. Artinya rela berkorban untuk orang yang dicinta, bukan malah mengorbankan pasangan. Dan ini terjadi karena mungkin mantan kamu atau mantannya pernah mengorbankan dia dari sisi apapun, dari sisi perasaan, dari segi waktu, dari segi tenaga, biaya. Ya, ujung-ujungnya kawin dengan yang lain, ujung-ujungnya sudah berhasil dengan yang lain. Ini ada yang seperti gitu, dimana temani dari nol, pada saat sudah jaya dia pergi menikahi yang lain ya. Jadi sudah nggak mau dengan cinta-cintaan palsu. Menikah pun sama ya, lihat dulu bibit-bibit bobot ya, jangan asal langsung nikah ujung-ujungnya nggak sevibrasi. Pacaran juga bingung, jadi ada beberapa yang memilih hanya untuk diam dan mengamati dari jauh. Ya sudah deh, saya rindu kamu, saya suka kamu, tapi untuk koneksi antara dua hati dan punya komitmen kayaknya enggak deh, karena udah lelah, udah trauma dan ingin lebih merdeka untuk diri sendiri. Artinya energi tuh habis untuk diri ketimbang dibagi dengan dirimu, atau kamu berbagi energi dengan dirinya ya, dimana ya ingin tenang aja sebenarnya ya, walaupun mungkin kamu sudah mendapatkan sosok yang bisa membuatmu tenang ya, tetapi karena trauma dan luka batin sehingga itu nggak cukup. Takut nanti pasti suatu saat kamu pasti percaya bahwa suatu saat pasti dia akan menyakitiku ini, karena ada trauma. Jadi dimana sebenarnya dia inginkan kamu pun inginkan dia, tetapi logika nggak bisa nggak bisa terima, karena ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin belajar dari TikTok ya, belajar kan banyak edukasi kan, ataupun pengalaman dari orang lain ya, ataupun mungkin juga kamu belajar ilmu filsafat sehingga kamu akan lebih sadar, tercerahkan bahwa manusia itu mempunyai logika yang tidak sama, dan dalam cinta harus ada pengorbanan. Kalau mau tidak ada ribut-ribut ya jangan ada hubungan ya. Selama ada hubungan pasti akan ada yang harus dikorbankan, entah kamu yang mengorbankan perasaanmu atau kamu yang mengorbankan perasaannya, dan itu pasti terjadi, di mana akan membuat entah kamu entah dia yang bersedih, dan itu kamu tidak mau, di mana saya mencintaimu, kamu harus mencintaiku gitu. Di sini ada the lovers ya, di mana pokoknya kamu harus cinta saya, nggak boleh dengan yang lain gitu ya. Ingin dimiliki seutuhnya gitu.
Tapi kalau suatu saat nanti kamu cuek, suatu saat nanti kamu berpaling, ya saya tidak mau lagi tersiksa karena cinta. Artinya bersedih lagi gitu. Sudah move on, sudah bangkit, ujung-ujungnya koneksi dengan kamu sama lagi seperti orang di masa lalu yang akhirnya bikin move on itu perlu waktu yang sangat lama. Ya, untuk bisa berdiri kembali gitu, tegar kembali karena pengkhianatan, karena derita karena cinta, ya itu butuh ya paling minimal mungkin 5 tahun ya baru bisa kembali berdiri, itu pun masih terseok-seok ya. Begini kamu mau datang lagi membuat hidupku mulai lagi dari nol gitu ya, dan dia tidak mau seperti gitu. Ya, di mana ya dia mau kamu juga mencintainya, dia mencintaimu, satu-satunya yang diinginkan kamu adalah dia, dan sebaliknya dia inginkan kamu ya, dan prioritaskan dia, itu yang dia inginkan. Ataupun mungkin kamu yang menginginkannya, di mana tidak boleh ada yang lain selain diriku yang kamu cintai. Tetapi di sini berpikir bahwa nggak mungkin gitu, pasti dia nanti lirik-lirik lagi yang lain. Nah ini ada trauma ya. Jadi lebih baik saya sendiri aja deh ketimbang bersama. Ini saya merasakan energinya ada energi mantan juga ya. Kalau kamu terkoneksi dengan mantan, ingin balikan, ingin ya silaturahmi, mau cari-cari perhatian kamu gitu ya. Tetapi kamu merasa bahwa kayaknya enggak deh. Ya ujung-ujungnya nanti kecantol lagi perasaan, ujung-ujungnya baper lagi, bingung lagi, kamu tinggalin aku lagi. Nah ini ada beberapa seperti gitu. Yang mana energi mantan akhirnya tidak ada pengkhianat sekecil apapun kamu mau masuk dalam hidupku ya, tidak akan aku berikan celah. Sekecil apapun celah itu nggak akan aku berikan, aku akan tutup ya. Dimana ya kamu merasa bahwa walaupun mungkin saya masih mencintaimu, tapi aku tidak mau tersakiti lagi karena cintamu. Nah ini belajar dari pengalaman masa lalu, walaupun mungkin kondisinya kamu masih sayang, tetapi kamu berpikir bahwa nggak deh, saya malas ya koneksi dengan orang yang menyakiti, mendingan dengan orang baru ketimbang menerima orang yang lama tapi pernah menyakiti. Ujung-ujungnya dia mengulangi kesalahan yang sama. Ya, walaupun kamu masih sayang, walaupun kamu masih cinta. Tetapi kamu merasa bahwa saya lebih besar mencintai diriku ketimbang mencintaimu. Saya tidak mau disakiti lagi, tidak mau didustai, dan tidak mau diduakan ya, dan tidak mau dikecewakan lagi. Jadi ya mau tidak mau memilih diam dan pergi ketimbang jadi sahabat gitu. Nggak akan ya, karena ada beberapa yang merasa bahwa kita kan sahabat doang, nggak apa-apa. Nggak ya, ada beberapa yang walaupun sahabat, saya nggak mau memberikan energiku habis untuk teman pengkhianat ya, apalagi pernah mempunyai rasa. Jadi cari teman yang benar-benar teman, bukan teman modus ya. Karena ini ada mantan modus ya. Tetapi ya itu, dimana ya kamu berserah kepada semesta ya. Kalaupun mungkin nanti diberikan yang terbaik ya diterima, kalau tidak ya juga nggak apa-apa. Ketimbang saat ini masih banyak keraguan ya, saya merasa bahwa diriku, artinya ini entah dia ya atau entah kamu, yang mana berbicara kepada diri sendiri bahwa diriku berharga, diriku adalah orang yang bahagia, pantas untuk dicintai, pantas untuk disayangi, dan pantas untuk menerima kebahagiaan. Kalaupun bukan saat ini, ya pasti besok, entah dengan siapapun. Ya, tetapi yang pastinya harus memperbaiki diri dulu. Untuk apa? Memantaskan diri, menerima orang baik, orang jujur, orang yang betul-betul mencintai secara tulus, di mana ya paling utama adalah membahagiakan diri sendiri. Wah, ini ya. Jadi lebih dekat dengan Tuhan, meminta ya, berdoa ya, meminta didekatkan kepada orang-orang yang benar ya. Terus juga memperbaiki diri dari pola pikir, dari perasaan hati, jiwa, dan ya merawat diri dari fisik ya, banyak olahraga, makan makanan bergizi ya, tidur yang cukup ya. Nah itu, jadi lebih tidak memaksakan cinta ya, saya lihatnya ya. Tetapi di sini dirinya tuh saat ini ingin bersamamu ya, tetapi dia menolak ya,
Karena tadi takutnya nanti tersakiti. Karena dia merasa bahwa saat ini saya belum pantas bersama siapapun. Karena dia merasa bahwa saya harus memperbaiki diri dulu dari trauma. Sehingga saya bahagia, orang yang di sampingku juga bahagia, nyaman bersamaku. Ya, walaupun saat ini dia ingin bersamamu. Tetapi ada pun juga yang saya lihat kamu menolaknya sehingga dia menarik diri karena dia mau melihat kamu betul-betul menginginkannya, karena memang menginginkannya, bukan karena kasihan ataupun karena keterpaksaan. Jadi dia menarik diri juga karena ada beberapa juga yang sudah menolak, nggak mau, kamu biarkan saya, nggak mau gitu. Jadi ya dia pergi gitu ya. Ya sebenarnya saat ini dia ingin kamu gitu, walaupun mungkin dia sudah berubah, sudah mau menjadi hidup pribadi yang lebih baik, tetapi ya nggak bisa dipaksakan juga kalau memang kamu merasa dirinya negatif ya, karena memang dia tahu bahwa masa lalunya juga pernah seperti begitu. Jadi wajar aja kalau kamu masih menganggap dia seperti sosok yang lama, tetapi ya dia hanya bisa berdoa semoga ya kalaupun nanti jodoh kamu bisa mengerti akan dirinya dan memberikan kesempatan untuk membuktikan cinta padanya, cinta padamu maksudnya seperti gitu. Tetapi kalaupun tidak juga ya nggak apa-apa ya, tetapi untuk saat ini energinya di mana dia ingin bersamamu, tetapi dia tahan walaupun diam ya, ada cinta untukmu walau tak bersuara ya. Oke, jadi itu yang saya lihat ya untuk kondisinya saat ini atau kondisimu di mana diam-diam baik padahal menginginkan kehadirannya di sampingmu. Wah, ya. Kenapa nih banyak saya lihat dari hampir 3 bulan yang lalu diam-diam ya. Tidak bisa mengungkapkan kenapa ya. Cuman hanya bisa memendam rasa. Apakah benar? Ketik di kolom komentar ya. Tetapi semakin dipendam rasa semakin tersiksa. Sampai ada yang saya rasakan di sini energinya. Kalau tidur susah karena pikirin kamu, ya. Ataupun juga makan nggak teratur, ya, tidur nggak teratur, mikirin kamu, ya. Dan bahkan ya tadi sampai sakit karena pola makan, pola tidur nggak teratur. Karena siapa? Ya pikirin kamu. Karena cintanya tak terbalas. Ibaratkan ya dalam tanda kutip mungkin dia sudah mengungkapkan ataupun belum, ya. Tetapi dia merasa bahwa cintanya tertolak. Karena sikap diammu juga. Dia merasa bahwa sikap diammu itu adalah kode bahwa kamu menolaknya. Waduh, jadi dia patah hati gitu. Padahal sebenarnya saat ini dia inginkan kamu hadir di sisinya. Oke, dan untuk lebih jelasnya untuk koneksi inisial dan zodiak saya sudah menarik energinya, di mana kita ke inisial dulu. Kamu terkoneksi dengan ada huruf B, ada huruf J, ada huruf U, ada huruf O, ada huruf Q, E, P, L, Z, T, H, K, A, X, G, S, F, M, dan I. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiak, kalaupun di inisial tidak terkoneksi, mungkin dari zodiaknya. Kita lihat untuk koneksi zodiak di sini, di mana saat ini dia masih ingin bersamamu dan ingin kamu hadir di sisinya saat ini. Di mana untuk zodiak kamu terkoneksi dengan bintang Aries, ada Aquarius, Leo, ada Sagittarius, Taurus, Gemini, Capricorn,
Pisces, dan ada Virgo ya. Jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana kondisi saat ini dia masih ingin bersamamu dan ingin hadirmu di sisinya saat ini juga ya. Semoga resonate, dan ya saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih tenang, nyaman, damai, bahagia, penuh sukacita, dan dikelilingi oleh orang-orang hebat, orang-orang baik, dan orang-orang tulus mencintaimu. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.